Avenue Sylvia dari kelas D3 NP 4304 dengan nomor induk mahasiswa 67041940008 D3 Digital Marketing, Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal bisnis yang saya buat, yaitu Uma Jawa Panganan Desa dan slogan Udah Wong Apa Nek Orang Nongkrongan Gini. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan latar belakang didirikannya Uma Jawa Panganan Desa. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama adalah semakin banyaknya tempat makan seperti coffee shop di era sekarang ini yang menjual makanan modern, sehingga makanan tradisional sulit untuk dilestarikan. Kemudian yang kedua adalah hanya di pasar tradisional yang menjual makanan khas daerah saya, itu Banjarnegara, dan dijual secara eceran. Yang ketiga adalah melestarikan makanan tradisional khas Banjarnegara. Kemudian saya akan menjelaskan visi misi dan tujuan dari Uma Jawa Panganan Desa. Yang pertama yaitu visi. Visinya adalah melestarikan makanan tradisional Jawa, khususnya makanan tradisional Jawa daerah Karesidenan Banyumas, Jawa Tengah. Yang kedua adalah visi. Visi yang pertama adalah menu-menu yang dihidangkan adalah makanan tradisional Jawa dengan kualitas yang baik dan pelayanan yang baik pula. Yang kedua, bukan hanya menu yang bernuansa tradisional, namun tempat atau rumah makanannya bernuansa tradisional pula, sehingga nuansa Jawa lebih terasa. Yang ketiga adalah mempertahankan resep-resep tradisional tanpa mengkolaborasikan menu tradisional dengan makanan modern. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah yang pertama, melestarikan makanan dan minuman tradisional, khususnya daerah tradisional Jawa Tengah, Banjarnegara. Kemudian yang kedua adalah memperoleh keuntungan. Yang ketiga adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya adalah profil Uma Jawa Panganan Desa. Uma Jawa Panganan Desa adalah tempat makan berkonsep tradisional dengan suasana yang nyaman seperti coffee shop atau kafe atau kedai dengan menu makanan dan minuman tradisional. Menyusung tema tradisional dengan suasana yang mengikuti era memberikan kenyamanan tersendiri bagi konsumen yang datang. Di sisi lain, tujuan utama didirikannya Uma Jawa Panganan Desa adalah melestarikan makanan dan minuman tradisional khas Banjarnegara atau Karesidenan Banyumas, sehingga tempat makanan seperti ini sangat cocok untuk di berbagai macam kalangan usia. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT Uma Jawa Panganan Desa. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang pertama, bahan baku mudah didapatkan. Yang kedua, harga bahan baku yang murah. Yang ketiga, bahan baku tahan lama tanpa pengawet buatan. Yang selanjutnya, lokasi yang fresh jauh dari kata modern sehingga sederhana namun nyaman. Kemudian, menu makanan dan minuman cocok untuk di segala usia dan cocok pada lidah semua orang. Yang keenam, menyusun tema tradisional Jawa, baik menu makanan dan minuman, properti, dan suasana Jawa. Yang selanjutnya adalah konsumen dapat bernostalgia suasana Jawa di tengah era yang serba modern seperti sekarang ini. Yang terakhir adalah pelayanan atau pegawai restoran yang ramah, menjunjung tinggi nilai sopan santun. Kemudian, masyarakat sangat menyukai makanan-makanan tradisional. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah proses beberapa bahan baku yang cukup memakan waktu yang lama, seperti nasi jagung, nasi tiwul, dan lain-lain. Yang kemudian menu tidak mudah untuk dimodifikasi karena ketika dimodifikasi akan mengubah citra rasa tradisional dari menu tersebut. Yang ketiga, makanan tradisional tidak tahan lama. Kemudian, menu makanan hanya menu makanan khas Karesidenan Banyumas saja, tidak keseluruhan menu makanan khas Jawa. Yang terakhir adalah produk mudah ditiru. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Peluang yang pertama adalah di daerah saya tinggal, yaitu Banjarnegara, rumah makan yang menyediakan makanan tradisional khas Karesidenan Banyumas belum ada. Yang kedua, kebanyakan di era sekarang, tempat makan atau restoran menyusung tema modern seperti coffee shop dan lain-lain. Kalaupun menyusung tema tradisional, menu yang dihidangkan adalah menu kombinasi tradisional modern.
Yang ketiga, makanan tradisional bukan hanya cocok di lidah orang dewasa, namun cocok juga di lidah anak kecil maupun anak remaja. Yang terakhir, suasana rumah makan yang berbeda dari yang lain, serba tradisional. Yang keempat adalah threats atau ancaman. Ancaman yang pertama adalah makanan-makanan tradisional banyak tersedia di pasar tradisional yang dijual secara eceran. Yang kedua, maraknya rumah makan yang menyediakan menu makanan modern yang lebih menarik dan bervariasi. Yang ketiga, selera masyarakat yang cepat berubah. 4. Kelangkaan bahan baku yang menyebabkan harga bahan baku naik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi pasar dari Umat Jawa Panganan Desa. Nah, selanjutnya adalah strategi pasar. Nah, strategi pasar sendiri terdapat 3 poin. Poin yang pertama adalah segmenting, yang kedua targeting, yang ketiga adalah positioning. Nah, untuk segmentingnya sendiri adalah terdapat 3 poin juga, yaitu geografis, demografis, dan psikografi. Untuk geografisnya adalah masyarakat di Banjarnegara. Untuk demografis, untuk semua kalangan usia, anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Yang ketiga adalah psikografi, yaitu kalangan menengah ke atas. Nah, selanjutnya adalah targeting. Nah, targetingnya sendiri adalah masyarakat yang bosan dengan menu makanan yang modern, yang kesannya itu-itu aja. Nah, selanjutnya adalah positioning. Nah, positioning di sini saya menetapkan kudu wong ngapak nek orang nongkrong nang kene. Yang berarti bukan orang ngapak kalau nggak nongkrong di sini. Nah, selanjutnya adalah gambaran produk. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambaran produk yang menurut saya adalah base menu dari Umat Jawa Panganan Desa. Nah, yang pertama adalah paket rice bowl. Rice bowl pada umumnya memiliki isian dengan menu daging, baik daging ayam, kulit ayam, maupun daging sapi yang identik dengan menu-menu modern. Nah, namun berbeda dengan rice bowl yang ini, memiliki isian menu yang identik dengan tradisional. Nah, contohnya, terdapat 3 pilihan nasi, yaitu nasi tiwul atau nasi singkong, nasi liwet, dan nasi jagung. Nah, untuk pelengkapnya adalah ada beberapa pilihan. Yang pertama, sayur urap ikan teri atau ikan cui goreng dan sambal terasi. Pilihan yang kedua adalah sayur buntil, ikan teri atau ikan asin goreng plus sambal terasi. Nah, pilihan yang ketiga adalah keluban atau sayur daun singkong plus ikan teri atau ikan asin plus sambal terasi. Nah, untuk yang selanjutnya bisa di mix dengan nasi-nasi yang tadi saya sebutkan. Nah, yang kedua adalah es dawet ayu boba. Biasanya es dawet ayu khas Banjarnegara ini memiliki isi yaitu bernama cendol. Cendol ini berbentuk memanjang berwarna hijau. Namun saya berinisiatif es dawet ayu ini di Rumah Jawa Panganan Desa memiliki bentuk yang berbeda dengan es dawet ayu pada umumnya, yaitu berbentuk seperti boba. Hanya berbentuknya saja yang berbeda. Dari bahan baku dan rasa dari cendol ini tetap sama, begitupun keseluruhan dari es dawet ayu boba ini. Tentunya tidak mengurangi atau mengubah rasa aslinya. Selanjutnya adalah manajemen produksi Umat Jawa Panganan Desa. Nah, manajemen produksi pada Umat Jawa Panganan Desa terdapat 6 proses manajemen produksi. Yang pertama adalah menyajikan menu makanan dan minuman dengan tampilan yang lebih menarik dan mengikuti tren tanpa menghilangkan citra rasa dari menu tersebut. Yang kedua, bahan baku yang memiliki kualitas terbaik sehingga menghasilkan makanan dan minuman yang terbaik pula. Yang ketiga, menjaga kualitas dan mempertahankan citra rasa makanan dan minuman yang dihidangkan. Yang keempat, sebelum melakukan pembelian bahan baku, kami melakukan survei pasar terlebih dahulu agar memperoleh bahan yang paling berkualitas dan harga yang lebih kompetitif. Yang kelima, mengutamakan kehigienisan dalam proses produksi sehingga menciptakan rasa percaya pada konsumen terhadap kami. Yang keenam atau yang terakhir adalah membuat laporan keuangan secara rutin agar mudah untuk dievaluasi sehingga
Umah Jawa Panganan Desa lebih baik ke depannya. Selanjutnya adalah rencana biaya Umah Jawa Panganan Desa. Nah, untuk perhitungan rencana biaya, yang pertama ada modal, yang kedua harga jual, yang ketiga adalah perhitungan laba rugi. Nah, untuk modal, cara menghitungnya adalah total biaya produksi sama dengan bahan-bahan ditambah perlengkapan ditambah biaya lain-lain. Nah, dari bahan-bahan perlengkapan dan biaya lain-lain sudah saya jelaskan dalam proposal bisnis. Nah, untuk total biaya produksi adalah 1.693.500. Nah, kemudian untuk harga jualnya sendiri, paket rice bowl A sampai paket rice bowl F dijual dengan harga 25.000 per paket. Kemudian paket rice bowl G sampai dengan paket rice bowl E dijual dengan harga 20.000 per paket. Nah, kemudian es dawet ayu boba dijual dengan harga 12.000 per gelas. Kemudian es jeruk 6.000, es teh 5.000, kemudian susu jahe 12.000 dan teh jahe adalah 10.000. Nah, untuk perhitungan laba rugi itu sendiri adalah laba hasil produksi dikali harga jual dikurang modal. Nah, total dari laba rugi adalah saya mendapatkan laba sebesar 926.500 rupiah. Itu dia penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.